Kuasa hukum pasangan bakal calon kepala daerah Lampung Timur, M. Daom Raharjo dan Ketut Erawan, melaporkan KPU Lampung Timur ke Bawaslu dan Komnas HAM Senin 9 September 2024. Laporan tersebut terkait penolakan berkas pendaftaran Daom Ketut sebagai bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU Lampung Timur. Kuasa hukum Daom Ketut Ahmad Handoko mengatakan permohonan laporan telah diterima Bawaslu. Lebih lanjut, Handoko menjelaskan alasan penolakan KPU Lampung Timur adalah karena masalah pada sistem informasi pencalonan Silon. Namun menurutnya Silon hanyalah cara pendaftar, bukan syarat utama. Selain itu, Handoko juga menyoroti alasan KPU yang menyebut tidak ada kesepakatan gabungan parpol terkait perpindahan dukungan dari PDIP. Ia menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan dengan proses yang berjalan, Daom Ketut bisa berlaga di Pilgub Lampung Timur pada tahun 2024. Menurutnya PKPU dan undang-undang menjadi pedoman yang jelas dalam teknis pencalonan. Sebagai langkah lanjut, Handoko menegaskan bahwa pihaknya juga akan mengadukan masalah ini ke Komnas HAM dengan harapan agar hak-hak politik lainnya dapat dilindungi. Kemarin kan sudah kita ketahui semua bahwa Pak Daom dan Pak Ketut mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang mendapat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian pada saat mendaftar ternyata KPU Kabupaten Lampung Timur menolak dan tidak menerima berkas pendaftaran dari Pak Daom dan Pak Ketut, dikembalikan. Dengan kata lain bahwa KPU Lampung Timur itu menolak pendaftaran Pak Daom dan Pak Ketut dengan alasan pertama bahwa terkait dengan sistem Silon. Yang kedua, substansinya adalah bahwa menurut pandangan dari teman-teman KPU Lampung Timur bahwa partai yang sudah mendaftarkan pasangan calon itu dia tidak boleh menarik dukungannya dan mengalihkan dukungan ke calon lain tanpa persetujuan dari partai koalisi. Itu substansi dari persoalan kenapa KPU Lampung Timur itu menolak pendaftaran Pak Daom dengan perahu PDI, karena PDIP sebelumnya sudah mengusung Ela dan Pak Aswar. Nah, di situ perdebatannya, sehingga dengan keputusan KPU yang demikian, maka tentunya Pak Daom dan Pak Ketut mengajukan permohonan atau pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila tindakan-tindakan dari KPU itu merugikan, dirasa merugikan terhadap bakal pasangan calon atau pasangan calon kepala daerah, maka bisa mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Timur. Di Bawaslu Lampung Timur kita sudah mengajukan permohonan. Pertama memang dari teman-teman tim hukum dari kawan-kawan PDI di hari Jumat. Kemudian tadi hari Senin teman-teman PDI dan kami yang ditunjuk oleh Pak Daom juga selaku kuasa hukum sudah memperbaiki permohonan yang sudah masuk, karena memang hukum acaranya demikian, boleh memperbaiki apabila dirasa kurang lengkap, kurang sempurna sebagaimana dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 gitu. Sehingga tadi sudah kita lengkapi, sudah diterima dan dinyatakan lengkap. Saat ini pihak Bawaslu Lampung Timur sedang secepatnya akan melakukan pleno apakah laporan dari kami ini memenuhi unsur pelanggaran atau seperti apa, sehingga nantinya dari Bawaslu Lampung Timur itu akan menentukan sikap terhadap laporan kami. Tentunya kami selaku kuasa hukum Pak Daom dan Pak Ketut itu berharap bahwa Bawaslu Lampung Timur ini bersikap objektif, profesional, dan terutama berpegang teguh pada aturan hukum, aturan main penyelesaian sengketa yang saya pikir berdasarkan undang-undang, peraturan Bawaslu, peraturan KPU sendiri, bahwa pelaporan kami ini seyogyanya seharusnya itu sudah memenuhi unsur daripada pelanggaran dan layak untuk diperiksa di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.
Syarat formil tadi apa sih? Formil dan materi yang tadi dilengkapi Ya, ya, apa lengkap. sih yang bisa disebut formil dan materi? Formil itu adalah misalkan bagaimana cara menyusun, karena kan ada aturan main menyusun gugatan di permohonan di Bawaslu itu ada aturan main tersendiri, ada hukum acara sendiri, kemudian kelengkapan dari objek sengketa dan lain-lain itu sudah clear, saya pikir tidak ada persoalan. Kemudian substansi dari persoalan ini adalah Pak Daun dan Pak Ketut merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yang mana dia akan mengikuti konstelasi pilkada di Kabupaten Lampung Timur ini, dan kemudian ditutup peluangnya oleh KPU. Ini yang menjadi kerugian konstitusi dari Pak Dawam. Kemudian kalau kita bicara substansinya dari yang diputuskan oleh KPU Lampung Timur, itu bahwa mereka berargumentasi bahwa apabila partai politik yang sudah mendaftarkan pasangan calon sebelumnya, apabila akan mengganti calon, dia harus mendapat persetujuan. Kita bisa lihat semua di norma Undang-Undang 10 2016, kemudian di PKPU 10 2024, tidak ada ketentuan yang mengharuskan demikian. Justru diatur bahwa apabila calon tunggal, maka partai pengusung yang sudah mengusung pasangan calon lain itu dapat menarik dukungan. Itu aja normanya. Tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur harus mendapat persetujuan dari partai koalisi. Oke. Mas, kalau dari pernyataan KPU Provinsi maupun Lampung kan karena tiba-tiba keluar keputusan KPU. Kalau undang-undang, kalau dia Undang-Undang 10 2016 jelas itu ada undang-undang dan normanya jelas. Kemudian diturunkan lagi, dipertegas lagi oleh PKPU. PKPU itu merupakan juga produk hukum dan juga